Kesalahan itu natural gitu ya. Nggak ada yang aneh dengan kesalahan. Biarin aja, semuanya natural. Kalaupun ada kesalahan, nggak apa-apa selama kita bisa mengakui itu kesalahan dan kita bisa memperbaikinya, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Halo teman-teman semuanya yang pastinya saat ini sedang bertugas ya dimanapun Anda berada dan juga senang sekali. Tadi kita udah sapa juga Mas Adrian. Mungkin kalau aku boleh bahas sedikit nih, Mas Adrian sosok yang gagah, ramah, tapi satu lagi yang selalu jadi inget kita ya, kumisnya. Semangat pagi. MVC juara. Asik. Aduh ini seru banget. Terima kasih loh. Aku enaknya langsung aja panggil Mas Adrian ya. Boleh. Biar boleh. lebih casual, biar lebih santai. Karena kayaknya kita seumuran kan Mas? Emang ya? Dan juga beliau ini dikenal sebagai Chief Operating Officer of MVC. Mungkin kalau kita telaah sekitar pengalaman kerjanya kayaknya nggak perlu diragukan lagi. Karena beliau ini lulus kuliah di tahun 1989. Pastinya pengalaman kerjanya juga udah nggak main-main nih. Nah sebelumnya aku mau tanya kabar dulu. Apa kabar nih Mas Adrian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat dong ya pastinya Semangat. ya. Ya, nah ini kalau kita ngomongin podcast kali ini kita mau ngobrol apa sih? Jadi sebenarnya banyak banget nih. Ini list pertanyaan yang aku udah nggak sabar untuk tanyakan langsung ke Mas Adrian. Tapi sebelum kita kepoin pengalaman hidupnya seperti apa, pengalaman kerjanya seperti apa, jadi ada satu anekdot yang kayaknya ini menarik banget kita bahas. Ini ada leader are born not made. Ini kira-kira setuju nggak sih kalau seandainya anekdot itu cocok untuk Mas Adrian? Gimana tuh tanggapannya? More or less setuju, tapi juga selain born juga harus di-develop. Jadi nggak bisa born begitu saja, tapi harus ada development-nya. Balance ya Mas ya? Yes. Oke. Balik lagi, sebelum nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nggak sih kita main games dulu? Boleh dong. Tapi ini gampang banget nih. Boleh banget. Jadi nanti aku akan kasih 2 opsi. Nah Mas Adrian harus jawabnya cepat. Jadi nggak boleh mikir lama. 1 detik kayaknya cukup deh. Boleh. Siap ya. Langsung aja untuk pertanyaan cepat yang pertama. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Maroon 5 atau Bruno Mars? Maroon 5. Duduk di depan atau cabut sekolah? Duduk di depan. Sneakers atau pantofel? Sneakers. Oke, aku mau bahas dulu ini untuk pertanyaan pertama. Tadi pilihnya adalah bola atau basket dan jawabannya? Bola. Kenapa bola? Itu tim bekerja bersama-sama dengan irama kerja game yang cepat. Tapi basket juga suka juga dong. Basket juga suka. Sesuatu yang speednya tinggi saya suka. Tapi kayaknya cowok rata-rata suka bola ya? Emang. Bisa nobar bareng kan Mas? Exactly ya. Terus tadi yang kedua, Maroon 5 atau Bruno Mars, jawabannya? Maroon 5. Maroon 5, kenapa sih Maroon 5? Nggak tahu, saya live aja gitu ya, karena timnya rame gitu ya, dan kemudian show-nya tuh selalu bagus. Saya kebetulan sempat nonton show-nya juga di Las Vegas gitu ya. Kemudian pada saat itu kebetulan the following day ada Bruno Mars gitu, ada di depan saya nyanyi. Jadi kebetulan saya lihat dua-duanya, jadi saya bisa bilang Maroon 5 is my favorite pada saat itu. Berarti hafal dong lagu-lagunya? Saya hafal kalau denger, jangan suruh saya nyanyi. Kalau nyanyi? Nggak bisa. Satu lagi, Oke. tadi kenapa pilih sneakers? Sneakers itu very casual buat saya, relax. Jadi sneakers itu bervariasi. Kalau kita lihat, wah kita bicara sneakers bisa 2 hari. I love sneakers gitu. Jadi buat saya itu menunjukkan bahwa kita casual, kita agile gitu ya. Kita nggak terlalu formal gitu loh. Jiwa mudanya semakin kelihatan ya? Harus dong. Oke. Harus dong. Karena aku dengar juga Mas Adrian sebenarnya hobi running juga kan ya? Saya senang lari, saya senang sepeda, saya senang naik motor, saya senang yang cepet-cepet deh pokoknya. Oke. Nah ini pastinya kalau tadi kita udah tebak-tebakan, berarti sedikit banyaknya kita udah tahu lah karakter dari Mas Adrian tuh emang orangnya easy going banget, ramah, terus asik gitu kan. Nah kira-kira nih kalau Mas Adrian sendiri pasti waktu masa kecilnya juga punya perjalanan yang seperti apa sih masa kecilnya Mas? Masa kecil saya menarik sekali gitu ya. Saya terlahir dari, takdir saya itu dilahirkan dari seorang saintis gitu ya. Kebetulan orang saya begitu lahir, orang tua saya itu adalah dokter yang saintis gitu ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya sejak lahir, itu orang tua saya sibuk dengan penelitian. Dan banyak sekali tamu di rumah itu, hampir tiap malam mereka kerja, itu diskusi, membuat jurnal, membuat paper, membuat tulisan-tulisan yang
saya nggak ngerti pada saat itu. Tapi yang saya lihat itu banyak sekali orang asing datang ke rumah. Akhirnya seperti keluarga, mereka kadang-kadang dengan keluarganya datang ke Indonesia gitu ya. Diskusi mengenai topik-topik yang waktu itu saya nggak paham gitu ya. Tapi passion mereka adalah bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bagus untuk dipublish di masyarakat internasional gitu ya. Jadi saya hidup dengan dunia seperti itu sejak lahir gitu ya. Kemudian orang saya jadi guru besar gitu ya, sehingga pada saat umur 40, jadi memang itu satu prestasi juga untuk orang muda gitu ya. Ditambah kemudian orang tua saya yang wanita, ibu saya ini ibu rumah tangga yang sangat menginfluence saya untuk memberikan nilai yang sangat dalam. Jadi setiap hari yang dia omongin cuma satu kata sama saya, jujur. Jujur. Ya. Nah, itu juga sampai hari ini itu beliau sampaikan terus kepada saya dan anak-anak saya. Anda dimanapun, kalau dia telepon jangan lupa ya, hidup itu harus jujur. Jadi buat saya itu menarik sekali dari seorang figur ayah. Betul. Yang saintis yang belajar setiap hari, kemudian bekerja tanpa lelah dengan passion, selalu memberikan hasil yang terbaik, ditambah balance dari ibu yang memberikan nuansa nilai kejujuran. Itu luar biasa buat saya. Iya, menarik sekali memang, karena kalau kita bicara tentang support dari family ataupun spesialnya untuk keluarga sendiri, terutama untuk kedua orang tua, tadi menarik sekali kalau kita bahas tentang pengalaman dari masa kecilnya Mas Adrian. Yeah. Memang dari awal sudah bisa melihat sekitar itu memang, oh, didikan dari orang tua seperti ini, dengan menanamkan kalau memang kerja sesuai dengan passion. Yes. Karena memang passion ya, kalau kita udah mulai nyaman ya, insya Allah kedepannya akan nyaman kan exactly, Mas ya. Yeah. Dan terutama tadi nilai-nilai dari orang tua yang sampai sekarang masih digunakan adalah kejujuran. Jujur. Dan betul. Kerja keras gitu dan ya. juga kerja keras. Oke, kalau tadi itu sekitar tentang gimana sih masa kecilnya Mas Adrian dan juga nilai-nilai yang ditanamkan dari kedua orang tua. Nah, kalau kita lihat juga dari awal nih aku ketemu Mas Adrian ini bukan tipe orang yang kalau bisa dibilang tuh ramah sama semuanya, suka senyum gitu. Tapi sebenarnya Mas Adrian tuh sosoknya seperti apa sih kira-kira? Saya memang saya nggak bisa berhenti berpikir gitu ya. Saya terus berpikir, dan juga saya punya tim yang sangat dekat bekerja berinteraksi dengan saya. Itu waktu kerja saya itu 24/7. Memang kenyataannya saya kerja 24 jam, literally 24 jam. Artinya telepon saya accessible 24 jam, dan saya minta tim saya juga bisa saya kontak 24 jam. Okay. Simple, misalnya satu malam minggu saya sedang jemput anak saya di stasiun gitu ya, ada hal yang menurut saya urgent saat itu, harus kita tahu untuk disiapkan untuk Senin gitu ya. Itu saya bisa kontak teman saya, tim saya juga pada saat itu juga dia hafal apa yang saya perlukan gitu. Jadi memang karena kita udah bekerja bersama, tim saya ini sangat solid, dan karena itu seperti saya kalau tanya sebetulnya saya seperti apa, I cannot stop thinking. Okay. Jadi walaupun dunia kita harus fun juga gitu ya, makanya Maroon 5 is one of those gitu kan. Itu salah satunya. Iya, betul sih, benar banget. Dan itu juga bisa dibuktikan bahwa sosok Mas Adrian ini sosok leader yang memang mengerti juga sama teman-teman juga tim sehingga solid. Bahkan 24/7 itu bisa dibilang suatu hal yang fantastik loh, karena balik lagi kan passion, terus kerjanya juga seru, apalagi sebagai leader juga mengerti kan. Jadi dan selanjutnya nih, tadi ngomongin hobi ya Mas ya. Tadi sempat hobinya basket, running juga. Tapi selain itu ada lagi nggak sih hobi-hobi? Oh, kita ngomongin motor deh. Saya senang naik motor, gitu ya. Saya sempat juga rutin saya balap di Sentul. Oh gitu? Gitu iya. Gitu ya. Saya senang juga balap. Saya senang juga sesuatu yang cepat gitu ya. Kalau saya pilih sepeda, sekarang setiap weekend saya naik sepeda. Saya juga ingin sepeda yang cepat gitu ya. Cuman kalau orang lain jogging, saya inginnya lari gitu ya. Jadi memang saya nggak sabar, saya inginnya sesuatu yang cepat gitu ya. Berarti beberapa koleksi motornya banyak juga dong di rumah? Iya, ada. Ibu gimana tuh? Ibu atau istri gimana kira-kira? Kalau saya jalan keluar kota, dia kadang-kadang ikut gitu ya. Tapi kalau udah speednya tinggi tentunya dia tinggal doa aja dari samping gitu kan. Support pasti dong. Support ya. pasti. Oke, dan juga yang seperti kita tahu juga nih, Mas Adrian adalah top leader di organisasi MVC. Pastinya ini suatu posisi yang nggak mudah juga untuk Mas Adrian raih sampai detik ini. Kira-kira boleh nggak sih di-share
Tipsnya kayak gimana tuh? Semua ini diraih dengan satu kerja keras. Jadi kerja keras dengan passion gitu ya. Dan kemudian yang saya selalu tanamkan pada tim saya itu senang belajar gitu ya. Setiap hari saya belajar. Misalnya kemarin pagi saya breakfast dengan salah satu direksi klien saya gitu ya. Saya banyak sekali belajar hal-hal baru. Bagaimana dia run organisasinya, sehingga organisasinya demikian solid. Buat saya introspeksi, bisa nggak ya gue terapin di organisasi gue gitu. Tadi malam saya juga ketemu sama salah satu direksi bank sampai tengah malam gitu ya, kita sedang duduk ngobrol. Saya juga belajar banyak, gimana dinamika di dunia perbankan, dan gimana kita bisa saling bantu antara kita di dunia industri dengan pihak perbankan gitu. Saya belajar, setiap hari saya belajar gitu ya. Saya belajar dari anak saya, gimana dia fun di dunia kerjanya. Ternyata dengan dunia kerja yang dia alami sehari-hari itu, yang berbeda dengan apa yang saya alami, dia bisa fun gitu. Nah, itu juga akan saya diskusikan di dalam dengan teman-teman. Bisa nggak sih kita ciptakan suasana kerja yang fun, tapi yet semua orang masih produktif? Saya pikir bisa gitu ya. It's a combination of that gitu. Betul. Dan satu lagi sih Mas, mungkin kalau aku boleh relate sedikit tadi, belajar karena kita bisa cari tahu nih, oh kira-kira ini bisa jadi peluang nggak sih? Ya, exactly. Bener ya? Benar. Saya sekarang ngobrol sama Indah juga saya belajar gitu ya. Sesuatu hal yang baru, pengalaman Indah juga saya bisa belajar dari situ. Why not? Gitu. Iya, benar banget setuju. Nah, Mas Adrian ini juga kan kayak nggak perlu diragukan lagi dengan segudang pengalamannya gitu, dan juga sudah banyak hal yang dilakukan sama Mas Adrian. Di berbagai perusahaan terutamanya. Tapi menurut Mas Adrian sendiri, Mas Adrian ini ingin menjadi sosok leader yang seperti apa sih untuk tim? Saya terus terang dalam perjalanan karir saya banyak belajar dari pemilik-pemilik perusahaan sebelumnya gitu ya. Bagaimana mereka dengan passion menciptakan peluang gitu ya. Nggak ada, mereka start dari mimpi dan kemudian mereka jadiin mimpi itu. It takes some time, tetapi hanya passion dan kerjasama dari semua tim yang bisa menciptakan itu semua. Dan banyak saya belajar dari mereka gitu ya. Mereka mentor-mentor saya sampai sekarang juga pun kalau saya perlu diskusi, saya diskusi dengan mereka. Ada hal yang menarik gitu ya. Mereka sebagai visioner gitu ya, itu mereka menginspire people and they are listening to their people. Jadi nggak hanya memberikan direction, tapi juga mereka mendengar aspirasi dari timnya. Saya pikir pelajaran ini juga yang saya tanamkan ke organisasi yang saya run pada hari ini. Jadi you have to give direction at the same time, you have to listen to your people, gitu ya. Dan keep learning. Kalau kita lihat seorang Steve Jobs gitu ya, bagaimana dia menciptakan value di Apple sehingga Apple menjadi perusahaan sebesar ini, itu bisa menjadi contoh kita keseharian kita gitu ya. Apa yang dia kerjakan yaitu menciptakan produk-produk yang selalu terbaik, selalu menciptakan sesuatu yang the best gitu ya. Nggak boleh ada yang nggak terbaik dalam posisi. Malah mereka menciptakan peluang gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ada produk pet gitu ya, dulu itu nggak memang sesuatu yang belum ada, tapi dia menciptakan bahwa alat inilah yang akan dibutuhkan manusia di depan. Dan itu menjadi tren hari ini yang dipakai oleh Indah juga gitu ya. Jadi buat saya leaders has to innovate, just to innovate, inspire the team, listen to the team gitu ya. Tapi dia punya draw picture where he wants to go, where he wants the team to support him going gitu. So it's interaktif gitu. Nggak ada leader nggak bisa kerja sendiri. Mas Adrian, ini balik lagi tentang tim nih ya. Gimana sih menurut Mas Adrian tuh pengaruh kerja karyawan khususnya untuk dunia bisnis? Mungkin budaya kali ya, pengaruh budaya di karyawan terhadap dunia bisnis, mungkin itu kali ya. Jadi bisa saya sampaikan gini, kita tuh sibuk dengan membuat strategi gitu ya. Strategi itu menjadi bagian besar dari aktivitas di setiap korporasi gitu ya. Tapi setelah strategi itu kita susun, sebetulnya eksekusinya itu sangat tergantung dari budaya. Ada quote seperti ini. Apakah kita memiliki a best strategy dengan good culture, atau kita memiliki a good strategy dengan the best culture? Pilihan kedua. Karena apa?
Karena setelah kita susun strategi, culture itu kita perlu memberi perhatian sekitar 75% terhadap culture, gitu ya. Apa sih culture? Itu culture adalah budaya kita bekerja sehingga strategi kita itu bisa tercapai. Nah, buat saya itu penting. Jadi kadang-kadang kita lupa setelah menyusun strategi, kita belum menciptakan culture yang sesuai. Dan culture ini itu adalah di-define oleh leader. Kalau saya bilang, kita semua start jam 8 meeting ya gitu ya. Tapi kalau semua jam 8 datang, kemudian saya datang terlambat, saya nggak walk the talk. Artinya, I have to commit bahwa culture yang kita define itu, we have to start from the leader. Dan leader bukan hanya saya, tapi seperti saya sampaikan tadi, leader adalah mereka yang mempunyai subordinate itu leader. Jadi setiap orang harus komit terhadap culture-nya gitu yang kita sepakati bersama. Yaitu tadi pantang menyerah, selalu memberikan yang terbaik setiap hari. Setiap hari kita improve. Gitu ya. Harusnya itu bisa, dan menurut saya it is very important untuk kita mengerti culture apa di grup ini yang harus kita terapkan di operasional sehari-hari. Hanya dengan itulah strategi long term kita bisa tercapai. Gitu. Dan berikutnya nih Mas Adrian, kalau kita lihat proses untuk menjalankan pekerjaan itu kan terkadang kita punya namanya rasa bosan, tapi balik lagi ya passion. Nah, dengan mengatasi rasa bosan ini kira-kira mungkin ataupun tim dari Mas Adrian gimana sih cara memotivasi tim Mas Adrian untuk tetap kita semangat keeping up atau gimana tuh? Ups and downs dalam bisnis itu biasa gitu. Dan juga kalau kita udah komunikasi intens, kita udah bukan kita bicara hati gitu. We can sense gitu ya. Kalau ada yang udah burn out gitu ya, kita bisa sense, dan tentunya harus kita kasih space. Saya cukup liberal untuk memberikan kesempatan tim saya untuk libur lu yang lama gitu kan. Oh ya? Iya, jadi lu libur yang lama, take a break gitu ya. Sesudah fresh baru please come and you can contribute more setelah libur gitu ya. Jadi saya pikir natural, manusia juga perlu break, perlu istirahat gitu ya. Dan kemudian kita kalau enggak kita kirim ke training program. Mungkin boring sih untuk beberapa orang gitu ya, pada saat dia lagi capek dikasih training program gitu kan. Tapi again, kalau dia punya passion, segalanya nggak ada yang berat gitu, karena dia bekerja dengan hati. Betul. Apalagi kan sekarang juga out of office juga mereka bisa kerja dimanapun gitu. Benar. Sekarang tim saya bisa di mana aja, saya bebaskan mereka ada di mana, nggak usah ada di depan saya. As long as saya bisa akses mereka 24/7, that's fine. Dan mereka juga anytime bisa kontak saya. Dan that happens on a daily basis. Dan berhasil sampai sekarang? Alhamdulillah berhasil. Misalnya sudah 3 bulan ini saya mengerjakan satu proyek yang sangat besar untuk grup kita juga, adalah proyek raksasa yang belum pernah terjadi di grup ini gitu ya. Itu 3 bulan kita intens bekerja, Sabtu Minggu kita bekerja gitu ya. Kalau mereka mau olahraga dulu atau mau kumpul keluarga dulu pagi, kita kumpul sore. Kalau mereka nggak perlu ada waktu yang lain, kita kumpul malam. Kumpul malam di mana? Sambil di coffee shop bisa. Jarang sih ketemu di kantor, tapi kita bertemu di luar di coffee shop sambil ngobrol. We try to solve problems. We try to make sure project ini bisa berjalan sesuai dengan mimpi kita. Gitu ya. I personally lead the team. Dan alhamdulillah sih projectnya smooth. Mudah-mudahan dalam 2 hari lagi aset ini akan kita beli dan menjadi salah satu proyek aset terbesar untuk grup kita. Amin. Gitu sih. Wow, senang banget. Nggak sabar nih dengar berita baiknya 2 hari lagi. Thank you. Dan berikutnya nih Mas, kalau menurut Mas sendiri, tim yang paling juara itu seperti apa sih? Tim juara itu adalah tim yang pantang menyerah gitu ya. Jadi juara itu yang saya alami dari dulu adalah mereka yang selalu mencari peluang dan tidak puas dengan segala sesuatu yang ada. Jadi selalu ingin innovate. Jadi kalau kita mengerjakan hal yang sudah rutin, itu selalu banyak peluang. Nggak ada hal rutin yang tidak bisa di-develop. Semua itu bisa dibuat lebih baik. Simple. Misalnya pagi saya lari setengah jam 5 km gitu ya. Saya bisa nggak ya besok itu 5,1 kilo bisa nggak ya dalam waktu setengah jam? Disiplin ya. Dan kemudian disiplin, dan we have to believe bahwa itu bisa terjadi. Apalagi kita sama-sama. Saya punya 7.000 orang tim. Saya pikir kalau kita bersama-sama nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Dengan satu lagi kita doa tentunya, karena nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu udah ada yang atur, nggak ada yang coincidence. Kita usaha, tapi insya Allah kita dibantu oleh Yang Maha Kuasa untuk mencapai tujuan kita. Betul.
Betul sekali. Ini tadi udah diceritain juga gimana sih tim yang paling juara menurut Mas Adrian. Tadi kalau ngomongnya sempat dibahas, tadi ada sekitar berapa Mas? 7.000 orang. 7.000 karyawan. Sebanyak itu Mas Adrian sebagai leader memimpin 7.000 karyawan, itu kan banyak sekali ya Mas ya. Pastinya dari 7.000 itu kan nggak semuanya karakternya sama. Yes. Perbedaan pasti ada. Ini gimana caranya Mas Adrian untuk bisa bikin tim ini satu pendapat, satu keputusan? Sebetulnya saya nggak menyamakan pendapat, karena buat saya perbedaan itu natural gitu ya. Antara kita dengan spouse ada perbedaan, kita dengan adik kita dari kecil tumbuh, kita ada perbedaan gitu ya. Jadi buat saya make it natural, tidak perlu ada yang dan itu diversity itu adalah mengenrich kita. Biarin aja berbeda, saling check and balance akan terjadi gitu ya. Tapi kalau kita sudah draw plan, hey this is where we are going, dan kita harus sama-sama ke arah situ. Dengan pendekatan yang berbeda, nggak ada masalah. Gitu ya. Kita nggak usah punya satu pendapat, semua orang bisa berpendapat. Dan saya pikir saya open terhadap discussion gitu ya. Jadi, again satu lagi yang saya tanamkan yang namanya leader gitu ya. Leader itu bukan hanya chief yang di atas, tapi juga semua yang mempunyai tim, satu orang pun tim pun dia sudah menjadi seorang leader. Dan sebagai seorang leader, tentunya dia harus memberikan banyak value kepada si insight, values kepada timnya ini gitu. Jadi ya itu. Iya, balik lagi tadi kita udah ngobrol mendengar ya Mas ya. Harus mendengar. Harus mendengar. Dan juga kita memberi. Kalau leader, ada juga leader yang hanya menerima masukan. Saya pikir itu bukan leader. Nah, betul. If you're a leader, you have to set a direction, you have to set a long term goal yang kemudian kita sama-sama mencoba meraih itu. Jadi 7.000 orang dengan segala macam latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan kita mencoba mencapai satu tujuan. It's big, tapi menurut saya nggak ada yang nggak mungkin kalau kita kerjakan sama-sama gitu ya. Dan selama kita communicate, kita transparan, dan kita accessible gitu ya. Anytime, they can call me anytime gitu. Saya selalu di end of my presentation, selalu saya munculin lagi nomor telepon saya. My phone is 24/7, you call me whenever you have any problem gitu. Dan itu terjadi sih. Dia WA gitu, ada apa, kalau ini gimana gitu ya. Dan selama kita transparan nggak ada yang perlu kita khawatirkan gitu loh. Iya, dan kalau ada sosok leader seperti Mas Adrian, keterbukaan mendengar, ini berarti kalau bisa dibilang nggak cuma hanya sebagai tim, but also family. Exactly. Seperti saya bilang tadi, kita udah bicara hati gitu, tanpa kita perlu tahu, kita tahu sometimes people burn out, dan kita harus kasih space gitu ya. Lanjut lagi nih Mas. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini kalau dalam dunia pekerjaan, baik lagi pasti ada masalah. Dan aku juga pengen tahu caranya Mas untuk menghadapi ketika timnya melakukan kesalahan. Kesalahan itu natural gitu ya. Nggak ada yang aneh dengan kesalahan. Kalau kita lihat anak kecil gitu ya, pada saat dia belajar jalan, dia pasti jatuh. Kalau kita bilang sama anak ini, jangan sampai jatuh ya, mungkin dia nggak akan pernah bisa jalan. Iya, betul. Jadi buat saya, biarin aja semuanya natural. Kalaupun ada kesalahan, nggak apa-apa selama kita bisa mengakui itu kesalahan dan kita bisa memperbaikinya, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan takut membuat kesalahan. Betul. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, saya suka dengan contoh-contoh di Apple gitu ya. Mereka juga banyak produk yang fail gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kenyataannya mereka menjadi perusahaan teknologi yang besar. Kenapa kita nggak belajar dari situ? Nggak apa-apa salah, selama bisa kita tahu kenapa salahnya, kemudian kita belajar dari kesalahan itu, kita perbaiki, move on gitu ya. Jadi don't worry to make mistakes. Yes. People learn from the mistakes. Exactly. Yeah. Yes. Mas, ini kan coal atau batu bara di Indonesia ini adalah salah satu hal yang terbesar di dunia. Kita semua juga pastinya tahu untuk proses bisnis ini nggak selalu berjalan mulus kan Mas ya. So what you gonna do kalau seandainya memang ada kerikil-kerikil di balik bisnis itu? Setiap hari itu bisnis itu dinamis, ups and downs gitu ya. Dan kita sudah banyak melalui beberapa siklus dari bisnis ini. Tapi itu juga harus kita hadapi dengan tenang. Jadi pada saat industrinya sedang down, nggak usah stres, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, yang kita kerjakan hari ini adalah kita mempersiapkan semua skenario on the table. Jadi pada saat industrinya sedang baik gitu ya, ini yang dilakukan. Pada saat industrinya sedang turun, ini yang harus dilakukan. Dan
itu protokol itu harusnya kita punya, semua udah punya. Jadi nggak ada yang surprise. Begitu something happens, itu kita akan masuk ke plan B, let's do this thing. Semua orang sudah punya business continuity plan yang kita punya untuk mendrive seperti itu. Tapi ada kalanya kita menghadapi situasi di mana kita tidak pernah mengalami itu seumur hidup. Misalnya COVID. Iya, betul. COVID kemarin yang beberapa tahun terakhir ini itu nggak pernah terjadi di dunia, unprecedented, dan tidak pernah orang yang punya pengalaman how to deal with that, gitu ya. Jadi yang kita lakukan pertama-tama adalah kita diskusikan dengan tim kita. I have 7,000 people, I have to protect my team, gitu ya. Jadi yang pertama adalah well-being of my team. I have to make sure semua orang itu dalam posisi yang aman, nyaman, comfortable. Yes. Karena bisnis itu di-drive oleh people. Kalau kita menjamin bahwa tim kita itu sehat, nyaman, gitu ya, mereka akan menjamin operasi bisnis kita lancar. Jadi pada saat COVID itu saya declare business can wait. Let's wait, let's focus on our people. Jadi sempat dalam beberapa bulan kita fokuskan untuk make sure tim kita itu sehat dengan keluarganya. Lu nggak usah ke kantor, lu tenang-tenang di rumah. Pak, ini belum terjadi, don't worry, gitu ya. Lu tenang-tenang dulu deh, kita lihat sama-sama. Tapi alhamdulillah itu kan belum pernah terjadi. Kita naturally kita belajar, nggak saya sendiri, kita punya tim yang sangat bagus, gitu ya. Make sure semua tim kita di seluruh area di seluruh Indonesia itu bisa dimonitor. Dan that happens. Nah, sesuatu yang belum pernah kita alami di dunia ini, nggak pernah tahu cara handle itu pun, alhamdulillah kita bisa atasi. Bisa survive. Sampai. Jadi kalau bisnis ups and downs-nya dari industri, itu harusnya kita bisa anticipate early. Ini juga pengalaman COVID, mungkin udah 3 tahun terakhir ini ya. 3 tahun terakhir ini pastinya ada sesuatu yang mungkin kita bisa fokus. Tadi salah satunya mungkin dari awal kita fokus dengan family dan juga kondisi tim yang sehat. Tapi ngomongin lagi kalau dari segi bisnis nih Mas ya, seberapa penting sih menurut Mas Adrian mau ada dan tidak ada COVID, cost saving itu seperti apa? Cost saving gitu ya, it's a very, itu ada di jargon kita gitu ya. Sebelum saya menjadi orang operation, saya itu seumur hidup adalah seorang CFO gitu. Jadi cost is very important buat saya. Jadi regardless ada krisis atau enggak, cost conscious itu harus selalu kita lakukan dan kita miliki semua. Jadi bukan kita bilang, hey, you have to do it gitu ya. Bukan begitu. Saya ingin semua tim kita itu naturally dengan passionnya masing-masing mencoba melakukan improvement sehingga cost ini bisa selalu kita tekan gitu ya. Tekan cost ini bukan berarti, hey, gua kurangin orang, bukan itu. Tapi bagaimana setiap orang itu outputnya lebih besar, productivity-nya lebih baik. Akibatnya apa? Itu secara cost itu menjadi turun tanpa harus lakukan cost cutting di sana sini gitu ya. Jadi banyak cara untuk itu. Dan seperti saya bilang, handphone saya selalu available untuk kita diskusi mengenai itu. Karena itu diskusi mengenai itu selalu menarik. Selalu menarik. Menarik. Oke. Jadi kita nggak perlu prepare karena ada pandemi, langsung prepare cost saving, tapi sebelumnya juga udah harus kita harus prepare. Pada saat ini pun itu yang kita drive. Industri lagi baik, kita minta semua proses itu kita review ulang. Apa yang bisa kita streamline-kan, itu kita streamline-kan hari ini. Kita nggak usah menunggu pada saat kita susah. Pada hari ini pun kita harus lakukan itu. Oke. Sebelum kita closing podcast kita, ada satu pertanyaan terakhir untuk Mas Adrian. Ini mewakili dari teman-teman semuanya mungkin yang nonton juga ya. Gimana sih Mas kira-kira tips ya supaya kita nih, termasuk aku juga yang masih junior, biar bisa punya karir yang cepat naik ya kayak Mas Adrian? Yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi, kita harus belajar terus. Karena kita nggak tahu di depan ada apa. We have to keep learning gitu ya. Don't stop learn. Dari segala macam. Semua orang pasti memberi value. Jangan lupa belajar. Yang kedua, kita kerja keras. Saya pernah disampaikan oleh orang tua saya begini. Kalau lu mau jadi tukang bunga, jadi tukang bunga yang terbaik. Nah, kemudian artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, kita harus menjadi yang terbaik di industri itu. Misalnya saya juga sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa kalau kita menjadi pemilik tambang, jadilah pemilik tambang yang terbaik. Kalau kita jadi
kontraktor tambang, jadilah kontraktor tambang yang terbaik. Kalau orang lain di luar sana bisa, kenapa kita enggak? Kita sama kok gitu ya. Kita punya kompetisi yang sama, kita punya drive yang sama, Betul. semangat yang sama. Jadi semua itu bisa dilakukan sebetulnya. Dengan satu lagi kita berdoa, karena semua takdir itu nggak bisa ditolak. Betul. Sehingga yang kita bisa, kita upaya, semoga Tuhan support kita dan kita mencapai apa yang kita cita-citakan gitu. Amin. Sama satu lagi pesan Yes. Ibu, jujur ya Mas. Jujur. Jujur. Ya. Wah, ini sungguh menginspirasi. Sebenarnya sih kepengennya nggak selesai ini podcastnya ya. Tapi terima kasih banyak untuk Mas Adrian sudah meluangkan waktunya dan ngobrol bareng sama kita semua di studio MVC. Dan suatu kehormatan bisa belajar langsung, tetap menjadi pemimpin yang amanah dan tokoh inspirasi pasti untuk kita semua. Satu lagi salam untuk keluarga. Terima kasih. Sehat-sehat ya Mas ya. Terima kasih. Dan rupanya kita sudah di penghujung acara pada hari ini, pengalaman sang juara. Bersama Chief Operating Officer of MVC, ada Mas Adrian Erlangga di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas Adrian? Nggak ada, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Ada Mas Adrian di sini. Dan saya juga Nonevita. Sampai ketemu lagi dan salam juara. Terima kasih. Terima kasih.